Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, ceria. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tematik memuat IPS pada tema 1, subtema 1, yaitu tentang sumber daya alam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan doa. Sikap berdoa. Angkat tangannya, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, simak ya. Coba sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Wah, ada pegunungan, ada pula lautan. Ini semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Benar sekali. Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Bahwa banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya agar tetap bisa kita manfaatkan dengan bijak. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam atau bisa disebut dengan SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, berdasarkan sifatnya sumber daya alam dibagi dua nih, yaitu yang pertama, berdaya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jika kalian menggunakan jangka waktu yang lama, kita bisa memperbolehkannya kembali dengan kurun waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh dari sumber daya hayati tumbuhan atau biasa kita sebut dengan nabati seperti buah-buahan, ada jagung, ada sayur, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hayati hewan atau biasa kita sebut dengan hewani, ada ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati, contohnya adalah air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah energi, kedua mineral logam, dan yang ketiga mineral non-logam. Contoh dari energi adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan contoh mineral logam seperti biji besi, emas, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan untuk mineral non-logam seperti pasir, batu, kapur, dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat dan di laut? Jadi, manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut, salah satunya adalah tentang perikanan. Perikanan di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain ada cakalang, kerang, udang,
cumi-cumi, dan sebagainya. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para penelayan Indonesia juga melakukan budaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa diekspor. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil yaitu seperti jagung dan padi. Yang mana jagung dan padi ini sebagai makanan pokok di Indonesia. Kemudian contoh lainnya ada juga hewan sapi. Yang mana dari hewan sapi ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil daging dan susunya. Dan banyak lagi contoh lainnya. Semoga kalian sebagai penerus bangsa ini bisa melestarikannya dengan baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam pembuatan dan isi video jauh dari kata sempurna. Dari situ saya Widatul Habibah mohon kritik dan saran guna untuk membangun perbaikan video-video selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.